Tapi base dari kita ya, kita kan di prodi kewirausahaan ya. Makin kesini kan kita memprofiling kan. Ya. Hampir semua sekarang mahasiswa prodi kewirausahaan itu punya background entrepreneur. Nah ini menarik juga sebenarnya. Artinya kita bisa memberikan justifikasi. Udah terjadi pergeseran stigma. Sudah mulai keluarga mentransfer atau memberikan legacy kepada anaknya untuk menjadi pengusaha. Dan ini menarik sebenarnya. Dulu aja pas aku S1 dari berapa kami 70-an orang, satu orang paling pengen jadi pengusaha. Yes. Sekarang pergeseran itu jauh lebih. Ya. Dan ini yang sebenarnya ke depan kampus, terutama kita lah ya, dosen-dosen bisnis, melihatnya yang simpel-simpel aja, nggak usah bicara terlalu besar, Harus buat jadi ini, pengusaha besar, bicara konten yang besar, konten yang paling kecil aja. Mindsetnya udah bener nyaman mau jadi pengusaha nggak gitu. Kalau Diki bahkan kadang bicara sama anak-anak adik mahasiswa, kadang Diki buat analoginya gini bang, anak kuliah lulus tuh nyari gelar, nyari gelar biar nyari kerja, nyari kerja baru nyari duit. Kenapa nggak dipotong aja pas mereka kuliah bisa nyari duit? Ya kan, jadi mereka nggak melewati step-step. Iya, jadi ada beberapa riset bilang kan bahwasannya Gen Z ini memang yang dulunya berpikir untuk mau kuliah atau lanjut ke perguruan tinggi, sebenarnya sekarang udah mulai turun. Kemana mereka? Ya paling cuma untuk ningkatin terkait dengan latihan-latihan atau kursus gitu. Jadi lebih ke soft skill-nya itu. Relate nih, menjamur LPK, vokasional. Ya bagus, itu maksudnya. Maksudku kita harus dorong ke situ gitu ya. Sampai misalnya, sudahkah kita melihat bahwa anak-anak Gen Z zaman sekarang, terutama yang di kelas kita ya, spiritnya kayak apa tentang hidup? Spirit tentang hidup apa? Kan kita bisa lihat dari cara dia beraktualisasi dalam kegiatan. Dia ikut kegiatannya itu yang cost center atau produktif. Itu mappingnya di situ. Nah, balik lagi peran kita sebagai akademisi, terutama juga sebagai ayah ya, membawa kultur itu, dan itu memang butuh waktu. Tapi kalau kita merujuk kepada teori perubahan, teori perilaku, Azen misalnya, memang itu 20 tahun tuh waktu yang cukup, karena dia biasanya transformasi itu 10 tahun, 12 tahun. Cukup. Satu dekade. Ya, cukup sebenarnya kalau memang inputnya dimasukkan ke dalam proses yang terjadi hari ini. Itu PR-nya sebenarnya buat Gen Z-nya, buat generasi milenial, buat para dosen, buat para buat pemerintah, buat kampus ya terutama ya, karena kampus ini kan hari ini sedang dituduh quote on quote penghasil pengangguran terbesar, dan itu faktual. Aku ketika jadi direktur kemahasiswaan dan kalumnian ngecek tracer study juga, terutama yang bidangnya sosial ya, itu memang masa tunggu kerjanya memang lama, mengkhawatirkan. Belum lagi kalau kita lihat apa sih first jobnya, itu memang kalau dibandingin dia jadi pengusaha, mending dia milih jadi pengusaha dari nilai ekonomisnya ya. Hari ini orang berlomba-lomba menjadi freshman bekerja di corporate, first salary-nya itu jauh di bawah pengusaha-pengusaha yang baru merintis bisnis. Tapi balik lagi stigma sosial tadi kan, masih lebih dianggap, lebih dianggap secure. Nah ini yang jadi masalah. Bahkan berkali-kali kalau aku ngomong di kelas ya, terutama kelas kewirausahaan, 9 dari 10 pintu rezeki itu berdagang. Betul. Artinya sebenarnya Allah, Rasulullah udah bilang berkali-kali bahwa arahnya itu berdagang. Maka kalau orang nanya, sekarang kok makin parah korupsi, fraud dan lain-lain, logikanya simple. Satu pintu direbutkan oleh banyak orang. Bayangkan satu pintu di satu gedung dalam waktu bersamaan, orang rebutan keluar. Ya terjadi sikut-sikutan, dorong-dorongan, pijak-pijakan. Itu analogi yang paling menggambarkan sebenarnya. Sehingga akhirnya orang kaya akan semakin kaya. Kenapa? 9 pintu dia kuasai. Betul. Nah, memang itu hanya reference ya, yang butuh waktu dan butuh effort untuk meyakinkan anak-anak Gen Z sekarang bahwa itu memang udah norma agama, norma kehidupan udah seperti itu. Tapi memang balik lagi, Gen Z-nya oke, orang tuanya generasi milenial sudah yakin nggak soal itu? Nah, itu yang jadi problem hari ini. Jadi kan kita sekarang punya 20 tahun nih Bang. Kalau bayangan abang bertiga 20 tahun ini, 10 tahun ke depan ngapain, 10 tahun selanjutnya ngapain di 2045? 10-10 ya. Ya kan kita bicara tadi per dekade nih. Ya yang paling dekat itu adalah semua anak SMA
dan anak kuliah sekarang itu memang harus dikasih spirit entrepreneur. Even dia nggak jadi pengusaha, Iya. Setidaknya at cara least dia menjadi seseorang di organisasi. Pola pikir dia itu pola pikirnya ke problem solving. Ya, problem solving, dia bekerja efisien dan Iya. efektif. Nggak pakai lagi pakai Melayu, kojo 500, nggak kojo 1000, kojo nggak kojo 1500. Hari ini mostly permasalahan di organisasi ya orang-orang kayak itu. Padahal kita di negara ini sekarang sibuk kali dengan efisiensi, ya kan? Tapi tetap ada yang kayak itu masih ada. Itu 10 tahun. Nah, 10 tahun dia udah punya mindset, udah punya karakter. Habis itu baru dia masuk ke fase aktualisasi. Dia harus doing something, dia innovate something, dia kreatif sesuatu, dia menghasilkan produk, barang, jasa, atau dia punya legacy, dia punya pencapaian. Sehingga akhirnya dia matang di usia top leader di tahun itu. Itu sih kalau step by step per dekadenya gitu. Kalau bisa Peran kita sebagai pendidik pun penting sekali di sekarang kan, masa sekarang. Tapi justru aku lihat kadang-kadang pun bukan di masa yang mereka di perguruan tinggi, justru di saat mereka SMP, SMA pun seharusnya udah mulai dimasukin tuh hal-hal pola pikir kewirausahaan. Jantungnya ini kan karakter ya. Iya. Makanya kan kalau di teori Skumter, Hedinek, Kiniki, literasinya adalah karakter wirausaha. Memang kalau bangun karakter itu, kita balik aja lah negara yang dianggap punya karakter bagus, Jepang, Finland, Skandinavia. Itu bicara pendidikannya di tingkat dasar, di tingkat SD. Tapi menarik. Balik lagi, ini PR-nya besar. Guru-guru SD punya pemahaman yang gitu nggak? Saya punya case. Aku punya case anak aku jualan kartu bola. Gurunya tegur loh, kok jualan di kelas. Ya itu nggak boleh. Itu jadi masalah loh. Itu jadi masalah juga. Makanya mudah-mudahan yang kita bahas podcast kita ini bisa didengar orang sedikit banyak sehingga sadar mulainya itu nggak bisa terlambat, itu yang pertama. Dan mulainya itu harus sedini mungkin. Bener itu case loh. Anakku jualan kartu bola itu gurunya komplain. Gak boleh. Menarik tuh Bang. Awak pun gitu juga ya kan. Anak awak ditawarin sama kawannya beli apa gelang-gelang beats gitu ya kan. Berapa beli Cil? Goceng. Bagus kita buat sendiri gitu. Maksudnya biar ada effortnya juga. Ternyata pada saat yang beats itu dibilang sama orang tua bosannya itu mahal, kok bisa nyari duit juga kok bisa jual juga nih, tapi kok beli dulu nih alat-alatnya, bahan-bahannya supaya bisa jual balik. Jangan cuman kau aja yang mau, istilahnya awak bilang kan mau kali kok ditipuin sama kawan-kawanmu, masa segitu 5.000 gitu. Bilang kan itu, iya, semuanya punya effort gitu, jangan cuman beli aja lah, kau juga bisa buat lah. Seharusnya itu yang diajarkan dari dini, hal-hal yang seperti itu. Jangan kayak tadi, nggak boleh nih jangan kartu bola di sini. Alamak, kasihan kali anak itu. Padahal itu kan kreativitas dia. Masuk melihatnya adalah ada beberapa. Berarti dia udah ngeliat peluang. Itu Peluang. Ada beberapa industri yang mungkin ya baik pemerintah ya kalau kita bicara di level kolaborasi kan ABCGM media ya termasuk ini podcast ini kan di media ABCG, ada akademisi, bisnis, komunitas, government, media. Kayaknya butuh ada industri yang memang jelas kira-kira industrinya tuh ngarahnya kemana dalam 10 tahun ke depan, ini industrinya apa, 10 tahun lagi bicara implementasinya. Iya, karena kalau mau kritik sebenarnya ya, hari ini pembelajaran paling kenceng itu kan digital platform ya. Tapi itu pula curse-nya di kita, kutukannya. Semua digital platform atau acara tentang podcast-podcastan atau bahkan FYP yang muncul Gak sejalan. Iya, sehingga orang anak-anak zaman sekarang mengambil cara singkat itu, mau cepat kaya, mau cepat ngetop, akhirnya buat kontroversi, buat sesuatu yang di luar normal. Supaya ini aja cepat terkenalnya, buatlah yang hal-hal yang aneh. Itu yang berbahaya juga sebenarnya. Jadi memang kan selalu orang bilang dunia digital ini dua mata pisau ya. Nah tinggal sisi yang mana mau kita pakai. Nah kampus lah, peran kita lah sebenarnya yang bisa mengajarkan sisi yang positif tadi. Dia betul-betul jadi weapon, betul-betul jadi senjata yang bisa mengekskalasi supaya tumbuhnya itu sesuai dengan harapan Indonesia Emas 2045 tadi.
Berarti sebenarnya kayaknya kita udah sampai di ujung. Jadi dari pembahasan kita hampir rata-rata intinya pertama kita bicara mindset ya, Bang. Mindset, paling utama mindset. Mindset, karakteristik untuk terutama kita dari dasar baik anak SD, SMP, SMA. Kalau di SMA yang kita tahu betul memang belakangan banyak sekali SMA yang mulai punya kelas kewirausahaan, Bang. Yes. Alhamdulillah. Iya kan, terus Akhirnya. Udah ada memang. udah ada. Karena kalau based on data tadi, misalnya kayak di fakultas ini kan, prodi kita kewirausahaan, makin ke tahun ke sini kan makin peminatannya makin banyak. Bahkan profiling orang-orang yang masuk, mostly-nya udah yang punya background entrepreneur. Ya good news sebenarnya. Good news yang mudah-mudahan ketika kita sampaikan di sini, didengar orang bisa paham bahwa udah banyak juga kok yang sadar gitu. Berarti gini, permasalahan kita kan berkehidupan peranata sosial ini tunggu banyak baru ikut. Nah, mudah-mudahan ya itu juga sering bahas begini membuat banyak orang yang ikut. Gitu aja. Iya. Itulah harapan, niat dan ikhtiar dari diskusi kita. Ya. Kalau ilmu-ilmunya yang lain, wow, buku-buku apa Banyak kali lah. banyak yang lebih mengulas lebih spesifik dari kita. Mungkin teknologi lebih canggih. Yes. Nah, Betul. Ya berarti secara keseluruhan kan berarti mindset, karakter, terus habis itu intention, cara lebih mau berproses untuk ya adik-adik di bawah Dikil. Ya. Iya. Next, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai ketemu lagi di episode Ini selanjutnya. podcast awal ya. Podcast awal, Bang. Podcast pertama. Berikutnya isunya terus Pokoknya berubah lah, Bang. Kalau Ya. misalkan iya. Ya. kita bisa ngundang orang juga ya. Bisa ngundang yang kita anggap orang. inspiring ya. Kita ngundang orang, bisa juga nggak ngajak UMKM kita nih. Bisa. Kita juga mentor Nah, UMKM. iya. Kita akan bantu juga ya. Jadi teman-teman UMKM yang mau nanti ikut kolaborasi sama kita, mungkin produknya bisa masuk di podcast ini. Yes. Kita akan bisa promo, kemudian menjelaskan lah keunggulan produk ini. Mudah-mudahan selagi belum berbayar. Nanti kalau udah berbayar, kita punya tim kurasi sendiri yang bisa ininya. Oke. Ya. Oke, pokoknya pembahasannya casual, mungkin next juga. Sebenarnya ada bayangan Diki, pembahasan lain adalah kalau nggak harus melulu tentang bisnis, mungkin kita akan bicara fashion, mungkin kita Ya akan semua kan kayak tagline kita, Entertainment. cakap-cakap aja, kali aja bermanfaat. Iya. Ya mungkin bisa bahas soal ayah, Iya. ya bisa bahas soal slow living. betul. Karena saya penganut slow living. Iya. Nah, banyak hal bisa kita bahas yang mudah-mudahan bisa menginspirasi. Oke, terima kasih. Stay tune terus di Everyday Dad bareng kami berempat. Semoga ya cakap-cakap apa aja kali aja bermanfaat. Bye.